قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Bener apa? Sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gue hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk salah, dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi. Terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya. Ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi. Tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya.
Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Oke. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini strong word banget gitu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Kumaila. Yang mungkin mendengar pernyataan Kumaila ini, Hani menjadi panas dan ingin menantang Kumaila untuk menghafal 30 juz. Dan kalau bisa, katanya akan dihadiahi rumah oleh Hani Kristianto. Hal itu dipostingnya di akun Instagram pribadinya. Berikut screenshotnya. Dalam postingannya Hani mengatakan, kalau mbaknya beneran hafal Quran, saya kasih rumah saya deh. Paling juga cuma berapa surat, disambung dengan kutipan sebuah hadis. Tidak pakai lama, Mbak Kumaila memosting kembali postingan Hani Kristianto di akun Instagramnya sambil disertakan dengan ijazah hafal Quran. Dan diberi komentar di bawahnya. Alhamdulillah tahun baru rumah baru. Pernyataan merupakan akad ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hatinya @Hanrististianto. Dilanjutnya, ijazahku sensor, karena aku berkarya atas namaku pribadi dan bukan atas nama alma mater. Dibalas oleh Hani, dengan mengatakan, Bismillah, ditunggu kapan Mbak Kumaila, berkenan tes sambung ayat 30 juznya. Barakallah Mbak, berkenan dipinnya. Dibalas lagi oleh Kumaila, @Hanrististianto, boleh bang, jadwalkan saja. Dan dikomentari Hani lagi, ikhlas kalau Mbak benar hafal 30 juz mungkin, karena saya memang pengagum orang-orang yang hafal Al-Quran. Ada juga yang gak percaya itu rumah benaran. Seperti yang dikatakan oleh Shabbi.a, antara penting gak penting, mau dicuekin, janjinya rumah, mau diladenin, khawatirnya Doi punya rumah kelinci aja. Ada benarnya juga ya, soalnya Hani tidak bilang rumah tipe berapa yang mau dikasih. Lalu Mbak Kumaila menjawab komentar salah seorang netizen yang anggap enteng dengan kemampuan hafalan Kumaila. Dijawab langsung oleh Kumaila. Ini malah lebih gampang daripada tes sambung ayat, karena pembacanya tahu lagi baca di mana, mengingat banyak ayat YG mirip. Cuma masalahnya, sangat memakan waktu dan tenaga, harus dari pagi sampai malam, bahkan 2 hari kalau mau bacaan yang lebih lambat dan hati-hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. Salah. Aku ulang ayatnya teh. Laqad kafara alladziina qalu inna allaha huwal masiih ibnu maryam. Wa qala al-masiih ya bani Israil a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Ternyata usai seorang Hani Kristianto menantang yaitu Kumaila untuk apakah bisa menghafal Quran, maka akan diberikan rumah katanya. Ternyata Kumaila sangat bagus dalam hafal Quran. Tapi yang perlu kita bahas adalah bagaimana Kumaila mengatakan
Untuk apa kita menghafal? Nah, sekalipun dia bisa menghafal, ya. Kenapa? Di sini Kumaila sedang membuka pikiran setiap orang. Bahkan dikatakan bahwa ya mereka akan mendapatkan, katanya, nanti jubah kebesaran kalau bisa menghafal ayat itu, katanya. Sementara Kumaila mengatakan itu tidak ada, ya. Itu sama juga seperti kita ya di dalam kekristenan, bahwa menghafal itu kita tidak dianjurkan. Karena kalaulah kita menghafal ayat Alkitab, tapi kalau kita tidak mengerti, lalu bagaimana kita bisa melakukan perintah-perintah atau melakukan firman Tuhan itu? Makanya ada ayat Alkitab mengatakan, orang-orang yang mendengar firman lalu mengerti, maka mereka akan berbuah. Ada yang 30, 60, bahkan ada yang 100 lipat kali ganda. Jadi kita itu harus mengerti. Kalaulah kita menghafal semua ayat Alkitab, tapi kalau kita tidak mengerti, sama saja. Itu sama seperti kita itu adalah orang-orang yang membaca, orang-orang yang menghafal, tapi karena tidak mengerti, maka setan bisa akan menipu kita, bahkan mengambil firman itu, bahkan bisa menyesatkan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengerti arti dari perintah atau arti dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, kiranya apa yang disampaikan oleh Mbak Kumaila ini boleh bermanfaat bagi kita. Karena tidak cukup kita hanya menghafal, tetapi juga kita harus mengerti supaya kita bisa melakukan apa yang disuruhkan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, maka itu artinya kita adalah orang-orang yang akan menjadi pelaku firman. Dan orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang mereka mengerti. Katakan di sekolah. Di sekolah mungkin kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Ya, kita mendengar. Atau mungkin kita dengar, kita catat, lalu kita hafal. Tetapi kalau kita tidak mengerti, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia bagi kita. Dan kita tidak akan tahu jawaban, ataupun tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika guru tersebut menyampaikan pesan-pesan atau pelajaran, lalu kita catat, kita baca lagi berulang, kita hafal, bahkan kita mengerti, maka kita akan tahu melakukan apa yang disampaikan guru tersebut. Nah, itulah dua hal yang berbeda yang harus kita mengerti. Jadi Bapak Ibu, kita tidak dilarang menghafal, bisa menghafal, tapi kita harus mengerti. Dan tidak cukup hanya mengerti, tapi kita juga harus melakukan apa yang disampaikan oleh firman yang tertulis tersebut. Nah, kiranya video ini boleh mengedukasi dan juga memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati.